Baik, perkenalkan nama saya Andrianta Safitri, NIM 100130439. Di sini saya akan mau mendemokan hasil UAT pengujian pada website toko kebaya dan jas. Oke, sebelumnya untuk yang pertama mungkin akan saya jelaskan di sini ya, atau saya demokan pada website ini. Sebelum ke hal itu, mungkin saya akan kategorikan di sini, yaitu ada 3 kategori mungkin dalam pengujian kali ini. Yang pertama yaitu pengujian pada fitur-fitur home, dan yang kedua ada pengujian dalam fitur-fitur soft, dan yang ketiga yaitu ada pada pengujian fitur-fitur sign-in atau bisa disebut dengan login. Nah, jadi sebelumnya pada pengujian kali ini saya menggunakan pengujian UAT, yaitu pengujian block box testing, yang dimana pengujian tersebut hanya menguji fungsionalitas pada website ini. Jadi tidak menampilkan source code ataupun memperlihatkan source code tersebut pada website ini. Jadi mungkin itu saja yang saya jelaskan. Oke, mungkin saya langsung saja ke demo websitenya. Yang pertama, jadi mungkin pada masuk website ini pertama-tama kita login terlebih dahulu ke halaman website ini. Jadi untuk halaman selanjutnya seperti ini. Sebelum mengarah ke sini, yang dimana kita sign dulu ke halaman login. Maksud dari itu, jika di masing-masing orang adalah customer ataupun orang yang tertentu yang ingin membuka website ini, dia harus meregistrasi terlebih dahulu. Jika sudah pernah memasuki membuka website ini, bisa langsung sign langsung. Tapi jika belum, kita akan masuk ke sini, yang dimana kita harus mengisi datanya terlebih dahulu. Pertama di sini saya mau nama karena udah pernah. Passwordnya instan. Nah, jika sudah terlihat seperti ini, berarti login berhasil. Kita kembali lagi ke sign. Ini adalah halaman website ini. Baik, karena saya salah mengisikan username. Baik, jika berhasil login, maka akan masuk ke halaman utama atau ke halaman landing page atau halaman toko kebaya dan jas ini. Dan di sini ada penjelasan ya mengenai website ini. Dan bisa dikatakan untuk punya login sudah bisa dikatakan berhasil ya. Ini adalah penjelasan mengenai website ini, yang dimana toko kebaya dan jas adalah platform sewa kebaya dan jas secara online terbesar di Indonesia dengan memiliki fasilitas dan pengiriman tercepat. Lanjut, bagian soft. Sebelum mengarah ke sini, kita akan ke bagian foldernya ya. Ini adalah bagian fiturnya. Lanjut kita ke bagian soft. Baik, sedikit saya jelaskan. Pada website ini sebenarnya website e-commerce pada umumnya yang dimana menjelaskan atau yang dimana menyewakan kebaya perempuan dan jas laki-laki. Dan ini adalah halaman penyewaan pada website ini.
Lanjut kita ke ingin menyewa kebaya atau jas. Ini saya ingin mencoba untuk menyewa jas. Baik, ini adalah tampilan, dari keranjang, yang di mana, jika kita ingin, menyewa satu, satu jas dan akan, menampilkan yaitu hasil subtotalnya berapa. Dan di sini di penampilan keranjang ini yaitu ada nama produk, ada stok produk, harga produk, quantity yang akan dipilih pada penyewaan, dan subtotal, dalam hasil penyewaan. Dan, jika kita tidak jadi ingin menyewa, dalam keranjang kita bisa menghapus, hasil yang kita sudah masuk ke keranjang, seperti ini. Dan dia tidak akan memperlihatkan lagi, hasil yang ingin hasil yang ingin, kita sewa atau, yang kita taruh di keranjang gitu ya. Kita ulang lagi kembali untuk penyewaan dalam, jas ini. Jika kita ingin menyewa jas dengan 2 penyewa, atau dengan, barangnya 2, itu akan subtotalnya itu akan, dikalikanlah 2, maksudnya itu jika kita ingin menyewa, 5 barang, maka akan, subtotal itu akan berganti dan akan dikalikan lagi untuk, berapa harga yang, kita sewa. Lanjut, kita ke hasil check out. Jika kita sudah fix untuk, memilih barang yang kita ingin atau yang kita ingin sewa, kita lanjut ke check out. Nah, di check out ini, kita harus, mengisi nomor telepon dan alamat email. Dalam, check out pada, eee baik, untuk check out, jadi pada saat user sudah fix, memasukkan pesanannya, baik di kuantitinya ataupun sebagian, maka namanya tersebut otomatis, akan tercantum di nama kolom nama pelanggan ini. Dan kita harus memasukkan nomor telepon dan alamat pengirim dan juga, eee, pembayaran. Saya isi dulu, alamat, dan, metode pembayaran di sini saya menggunakan BCA. Lanjut kita ke tambah pesanan. Baik, ini adalah, tampilan, yang di mana, jika, kita sudah membayar, berarti tidak ada, logo seperti ini. Tapi jika kita belum membayar asal transferan atau bukti pembayaran, dia akan menampilkan logo seperti ini. Ini terbukti berarti dia belum membayar. Kalau begini berarti dia sudah selesai membayar ya. Oke, jadi mungkin untuk fitur-fitur yang sudah saya jelaskan barusan itu, bisa dikatakan semua berhasil, dalam pengujiannya. Jadi untuk tahap yang terakhir, mungkin kita masuk ke logout atau keluar dari akun ini. Baik, dan jadi, untuk fitur ini berhasil ya, kita sudah keluar dari akun yang sudah kita buat sebelumnya. Eee Jadi, sekian dari pengujian demo website kita saat ini dan kita lanjut ke
penguji, UAT oleh teman saya. Baik, di sini, dokumen user UAT, yaitu, nama aplikasinya yaitu penyewaan kebaya dan jas berbasis web, dan ini nama saya Nilindan Safitri, NIM 210030429, program studi program studi sistem informasi, kode kelas CA203, dan nama penguji saya yaitu Nikomang Pasha Ramadhani, tim penguji, NIM penguji yaitu 210030300. Ini tanggal dokumentasi tanggal 15 Januari 2024. Baik, yang pertama yaitu nama uji, login pelanggan, atau DFD 1 login. Deskripsi pengujian, verifikasi hak akses hanya dapat diakses oleh pengguna terdaftar. Kasus uji yaitu username Intan, password 1717. Yang mana hasil yang diharapkan jika berhasil akan menampilkan halaman utama aplikasi, jika gagal akan menampilkan pesan error melalui display. Yaitu berhasil ya. Dan yang kedua yaitu nama ujian memilih produk DFD 2 penyewaan. Deskripsi pengujian memilih produk yang akan disewa, nama produk penyewaan kebaya dan jas berbasis web. Hasil yang diharapkan yaitu pelanggan akan memilih produk yang akan disewa, pelanggan akan dapat memilih beberapa produk yang akan disewa, yaitu berhasil. Yang ketiga yaitu nama uji, pengisi nomor telepon dan alamat DFD 3 penyewaan. Deskripsi pengujian, verifikasi mengisi alamat. Kasus ujinya nama Nikomang Pasha Ramadhani, nomor telepon 087860223456. Alamat pengirim Jalan Kamboja. Hasil yang diharapkan yaitu pelanggan mengisi form pengiriman dan pembayaran. Jika tidak mengisi form, maka produk tidak akan terkirim dan tidak akan diproses. Itu sudah berjalan berhasil ya. Dan yang keempat yaitu ada transaksi yaitu DFD 4 yaitu fitur pembayaran. Deskripsi pengujian yaitu verifikasi transaksi. Hasil yang diharapkan, pelanggan akan memilih pembayaran melalui fitur pembayaran yang sudah disediakan dan pelanggan dapat memiliki pembayaran melalui bank yang diinginkan. Dan fitur ini sudah berhasil. Dan yang kelima yaitu ada nama uji, penampilan bukti transaksi DFD 5 bukti transaksi penyewaan. Deskripsi pengujian, verifikasi menampilkan bukti pembayaran penyewaan. Kasus uji yaitu periode 15 Januari 2024. Hasil yang diharapkan, jika pelanggan sudah menampilkan bukti pembayaran, maka akan muncul konfirmasi pembayaran telah berhasil. Jika pelanggan belum menampilkan bukti pembayaran, maka akan muncul pembayaran gagal. Dan ini sudah berhasil. Dan yang keenam yaitu tampilan kembali ke awal, DFD 6 kembali ke login. Deskripsi pengujian, tampilan akan kembali ke awal atau ke beranda. Hasil yang diharapkan jika pelanggan sudah selesai melakukan penyewaan dan pembayaran, maka fitur akan kembali ke awal. Dan ini juga sudah berhasil. Baik, ini adalah kuesioner penilaian aplikasi yang dimana yang pertama, bagaimana tampilan aplikasi yang sudah dibuat, dia memberikan nilai 100. Yang kedua, bagaimana dengan kesesuaian antar alur proses pada proses DFD dan EFD terhadap aplikasi yang sudah dibuat, dia memberikan nilai 85. Dan yang ketiga, apakah dengan aplikasi dapat meningkatkan kinerja pengguna untuk mencapai target kinerja? Dia mengasih nilai 90. Dan apakah dengan aplikasi yang dibuat sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna, yaitu nilainya 93. Apakah aplikasi yang dibuat mudah dalam penggunaannya, yaitu nilainya 98. Apakah fungsi dan aplikasi dapat berjalan semua, nilainya 95. Apakah aplikasi sudah berjalan dengan sempurna, 97. Dan apakah seluruh tampilan aplikasi sudah sesuai dengan tema aplikasi yang dibuat, nilainya 81. Dan apakah alur proses aplikasi berjalan dengan sukses, nilainya 100. Apakah kelengkapan fitur-fitur aplikasi memadai, nilainya 80. Dari nilai semuanya, rata-rata nilainya yaitu 91,9. Dan rekomendasinya yaitu yang pertama, desain aplikasinya agar bisa lebih berwarna dan tidak polos. Dan yang kedua, fitur transaksi agar lebih ditambah lagi untuk pemilihan pembayarannya, ya.
Dan yang ketiga, selain itu semua sudah bagus dan berjalan dengan lancar untuk isian datanya agar lebih dikemas dengan baik lagi. Baik, sekian dari, presentasi saya. Saya mengucapkan, terima kasih, untuk pengujian ini dan saya tutup dengan terima kasih.